bersama-sama pergi ke laut berdua-dua melihat bulan. Bersama-sama pergi ke laut berdua-dua melihat bulan. Salam pertama kurang disambut, salam kedua saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru nih ya, jawab salam bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ulang, waalaikumsalam. Karena assalamu alaikum dibalik waalaikum assalam atau disambung waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutin, itunya doang yang salah. Ampun, aja. Begini kalau sahur pakai jengkol begitu dah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Orang yang paling pelit itu kalau disebut nama Nabi Muhammad enggak sholawat. Saya ulang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Bapak Yusuf SPD Fis. Berarti saya SPD Jem ya. Lalu yang kita hormati dan kita muliakan juga Bu Yustiti SE. Yang kita hormati pembesar kita Ustaz. Oh, Pak Mamun dulu mana orangnya? Oh, Masya Allah, saking mudanya saya kira murid. Saya kira anak kelas IPS tes 3. Dia sendirian dia. Kita hormati dan kita muliakan Pak Makmun. Mudah-mudahan panjang umurnya, cepat dapat jodoh. Ya, kita doain biar Pak Makmun cepat nemu jodoh. Tapi ingat, kalau udah nemu jodoh balikin ke yang punya. Namanya juga nemu ya. Iya, namanya juga nemu, balikin ke yang punya. Kita hormati Rusadi. Rusadi Maulana SAG SPDI. Insyaallah. Semoga panjang umurnya, tambah sehat. Kita muliakan, kita hormati Ustaz Dean. Mantapnya apa sih? Dean Wardana, insyaallah. SPD, insyaallah. Semoga para guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam rezeki yang melimpah, dalam kebermanfaatan buat umat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai materi saya mau tanya dulu. Siapa yang hari ini udah khatam 30 juz? Jujur aja, ini bukan bab ria nih. Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan ini. Pernah bertanya, siapa di antara kalian yang pernah melakukan ini, pernah begini di pagi ini? Jadi bukan masalah ria. Jadi kalau kalian udah khatam 30 juz, tunjuk tangan, nggak ada urusan sama ria. Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang sampai detik ini sudah khatam 30 juz? Mulainya open dari tanggal 1 Ramadan ya. Siapa? 30 juz? Nggak ada? 29? 28? Yang sekarang udah juz 27? 26? 25? 24? 24? Oke. Di bawah 24 siapa lagi? 20?
Ada yang 20 atau lebih? Belum. 15. Oi, kamu jus berapa? 15, pas 15. Laki-lakinya belum ada nih. Belum ada bibit-bibit unggul nih. 10. Ada yang mau jus 10? Belum. 5. Jus 5 belum ada juga. Kamu jus berapa sekarang? 6. Ada yang di atas 6? Kamu jus berapa? 8. Oke, 4-4-nya maju ke depan. Maju. Saya hitung sampai 3. 1, 2, maju. Ada lagi maju. Tadi ada yang satu lagi ya, 4 ya, berarti 4-4 yang maju ke depan. Ayo. Laki 1, cewek 3. Lakinya kemana ini? Sekda. Cepet. Oke, saya mulai dari yang nomor 1. Kamu mulainya dari hari apa? Hari pertama Ramadan? Ya, hari pertama Ramadan. Kalian semua mulai sama? Ramadan juga? Ada juga? Masya Allah. Yang lainnya jus berapa nih kira-kira? Yang lainnya jus berapa? Baru niat mau jus 1. Al-Fatihah. Benar nih kata Pak Dean nih, jangan sampai Al-Quran hanya jadi sebagai kitab suci yang ditaruh di dalam laci, rapi-rapi, yang dikunci, yang dibaca nanti kalau ada orang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena 4 orang ini jadi contoh buat kalian, saya punya hadiah buat 4 orang. Yang hadiah ini tidak akan kalian temukan di alam manapun. Ini tolong. Iya. Ini ada uang 200.000. Saya minta ini dibagi berempat. Gimana caranya terserah. Silakan duduk kembali. Terlalu minta mau mereka. Bagi tuh ya. Takbir. Insya Allah bentar lagi pesantren Ramadan ya. Insya Allah kalau ada rezeki kita begitu lagi ya. Kira-kira 4 orang. Tapi jangan mereka lagi ya, adil ya. Iya, 4 orang selanjutnya yang lebih mantep ya. Sekarang udah siap belum nih? Catatan. Oh, yang kelas 11 suruh nyatet. Kelas 10 nggak perlu nyatet. Udah pinter. Yang pertama, kita bicara masalah akhlak tadi saja. Berarti akhlak kaitannya masalah bulan puasa. Akhlak apa sih yang mau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibentuk pada diri kita di bulan puasa? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Bukan. Yang pertama adalah akhlak tawadhu. Akhlak apa tawadhu? Tahu warna duit.
Tawadu artinya serius, nggak ada yang tahu nih? Hah? Tawadu artinya beneran nggak ada yang tahu? Hah? Nggak ada arti? Lu nggak ada artinya. Tawadu artinya rendah hati. Oh, dia mau merendah hati. Saya dengarnya nggak ada arti. Jadi berarti ya? Jadi. Kita nggak kena makan, nggak kena minum dari subuh sampai maghrib udah lemes badan. Biasanya kalau orang lemes nggak ada potensi buat sombong. Tawadu, rendah hati. Orang itu sombong ketika punya harta, punya jabatan, punya apa sih? 3 tak itu. Harta, tahta, Toyota, bukan. Renata siapa? Ah, bilang gininya nih. Nanti rekam loh, hati-hati loh. Mau gue mah nikung-nikung langsung ngelaporin nih. Ada orang sombong karena hartanya. Saking banyaknya dia punya harta, dia nganggap harta itu miliknya sendiri dan tidak ada bagian orang di harta itu. Disuruh bayar zakat sama Nabi Musa, nggak perlu zakat-zakatan. Gue kaya karena kaya gue sendiri, kerja keras gue sendiri. Orang miskin emang dia pada memalas. Itu katanya. Akhirnya Allah benamkan dia beserta seluruh harta kekayaannya sampai sekarang kagak balik-balik. Siapa dia? Qarun, masya Allah. Qarun yang harta kekayaannya itu hanya bisa dipanggul kuncinya doang ini oleh, dalam sebuah riwayat dikatakan 40 orang manggulnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan oleh kuda. Jadi kuncinya ditaruh di atas kuda. Saking gedenya itu kunci. Dan tentu kalau kuncinya segede gitu, gudangnya segede apa? Bayangin dah tuh. Mungkin gudangnya segede sama dua-dua ini, isinya emas, permata, berlian dan seterusnya. Orang sekaya itu aja sombong mati. Apalagi kita. Ya, gak berhak sombong. Apalagi saya, timbang guru honorer yang gajinya kadang apalagi yang orang tuanya mohon maaf jadi kulit, orang tuanya ada yang jadi guru cuci segala macam. Kalau orang tua kita pekerjaannya tidak bisa membuat kita bangga, maka harusnya kita bisa membuat bangga orang tua kita. Dengan apa? Dengan sekolah kita yang benar, jangan bikin masalah. Ini sekalinya bikin orang tua dipanggil masalah. Bukannya dipanggil karena prestasi, dipanggil karena masalah. Nauzubillah min. Ada lagi orang yang sombong karena tahtanya. Merasa dirinya paling berkuasa di atas alam semesta, sombong, ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Iblis, tahu iblis? Kenal nggak iblis? Kalau kenal setan. Seiblis-iblisnya iblis. Gimana sih ngomongnya? Seiblis apapun iblis itu, dia tetap masih mengatakan kepada Allah, Rabbi, Tuhanku. Iblis masih ngaku Allah sebagai Tuhan. Lah kok ada manusia ngaku dirinya Tuhan? Lah iblis kaget. Fir'aun bilang, qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Apa kata iblis? Iblis dia ngaku Tuhan. Diuji sama iblis, diketok pintunya Fir'aun malam-malam. Ditanya, siapa itu? Diketawain sama iblis. Geblek. Ngaku Tuhan, tahu orang di balik pintu aja kagak tahu. Yang begini mau ngaku Tuhan, diledekin sama iblis. Fir'aun. Sombong Fir'aun ngaku Tuhan. Dikejar-kejarlah Nabi Musa beserta seluruh kaumnya Bani Israel sampai ke laut, tepi laut, lalu dilemparkanlah tongkat itu oleh Nabi Musa. Terbelah laut itu, terbagi menjadi 12 jalan sesuai dengan 12 suku Bani Israel, 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam.
Lalu mereka bisa melewati laut itu dengan selamat. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mau menghajar, menghabisi dan membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, maka Allah tenggelamkan dia beserta seluruh bala tentaranya. Nggak ada yang selamat, cuma Fir'aun. Yang diselamatin cuma badannya doang, nyawanya enggak. Sampai sekarang Fir'aun diselamatkan oleh Allah, fisiknya, jasadnya, supaya apa? Jadi pelajaran buat Fir'aun model baru zaman sekarang. Ada nggak Fir'aun model baru zaman sekarang? Ada. Sombong, mentang-mentang jadi penguasa, ini naik, itu naik. Yang turun cuma 2, hujan sama air mata rakyat. Iya, mulai kemarin tukang bakso suka lewat itu depan rumahnya. Apa itu tawadu? Tawadu artinya kita tidak merasa diri kita lebih mulia dari orang lain, dan kita tidak merasa orang lebih hina dari kita. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, kisah seorang ulama sufi. Saya lupa namanya siapa ya. Kalau ada yang ingat, tolong ingatin. Di ulama ini pernah mau ngisi ceramah di satu tempat, pas lagi lewat jalan, dia ketemu anjing. Yang anjingnya ini kucel, dekil, korengan, segala macam. Nah ulama ini ngeliat anjing dia begitu, anjing, geli. Lalu dia pandang anjing itu dengan pandangan hina. Dengan kekuasaan Allah, diperdengarkanlah suara anjing ini kepada si ulama sufi tadi. Apa kata si anjing? Si anjing ini mengatakan, engkau merasa lebih mulia dariku hanya karena aku mempunyai air liur yang najis mughalazo. Kalaupun air liurku najis dan najis mughalazo, maka itu bisa dicuci dengan air 7 kali, diantaranya dengan tanah. Selesai. Tapi ucapan yang mungkin keluar dari lisanmu itu bisa lebih najis daripada najis mughaladh. Maka dengan alasan apa kau mau merasa lebih mulia dari diri? Seorang sufi ditegur sama anjing, langsung tobat dia. Gak pernah mau merasa lebih mulia bahkan dari anjing kurap sekali. Ada nasihat dari seorang ulama, barang siapa merasa dirinya lebih mulia dari Fir'aun, maka dia telah sombong. Allah. Fir'aun itu kan manusia paling laknat se-alam semesta. Dia ngaku Tuhan. Tapi kita nggak boleh mengaku lebih mulia dari Fir'aun. Kenapa? Karena sombong itu adalah kelakuan setan. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan para malaikat, termasuk Azazil karena suka main bareng malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam. Lalu semua malaikat itu sujud kecuali Azazil. Karena dia nggak mau sujud, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam?" Apa kata iblis? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Itulah bodohnya iblis. Kenapa? Dia kagak tahu harga api nggak pernah naik, harga tanah naik mulu. Bener nggak? Punya tanah nggak? Tahun ini harganya 1 juta, tahun depan bisa 1.200.000. Makanya saya sering pesen nih sama orang Betawi. Ada orang Betawi nggak di mari? Kalau punya tanah jangan apa baik jual tanah. Buat nanggep dangdut jual tanah. Buat nanggep layar tancap jual tanah. Dulu tanahnya ribuan hektar, jadi tanahnya kagak ada. Ini kisah nyata. Dulu waktu saya pindah ke daerah Kalideres, daerah Rawalere, Sonoan Gondang. Itu saya ngontrak, orang tua saya ngontrak di sebuah rumah. Lalu kontrakannya dibeli sama bapak saya.
Lalu ketika kontrakannya dibeli, lalu akses jalan menuju jalan utama dibeli sama bapak saya. Lalu akhirnya ditingkat rumahnya. Sekarang yang menjual tanah itu udah meninggal, anaknya justru ngontrak di kontrakan yang dibangun oleh bapak. Sedih. Anaknya juragan tanah ngontrak di tempat orang yang pernah ngontrak sama dia. Sedih. Ya, jadi kalau punya tanah itu dikembang biakin. Jangan main jual. Ya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah mau bentuk dari akhlak kita? Yang kedua adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih saat ini. Jadi kalau ada di antara kita yang Allah kasih orang tua kerjaannya begini, qanaah. Penghasilannya segini, qanaah. Apapun status orang tua kita, bagaimanapun kehidupan kita, yakinlah itu yang terbaik buat kita. Jangan merasa, aduh gue mau miskin, malu temenku mau orang kaya. Entar dulu. Bisa jadi kita itu bukan miskin, tapi kaya yang tertunda. Iya, bisa jadi menurut Allah saat ini, jangan kaya dulu dah. Lu kalau sekarang kaya, ntar lihat masjid minggir. Ya, lihat kotak amal, antar dulu lah. Sholat sepekan sekali, gitu. Apa yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik. Qanaah itu lawan kata dari tamak. Puasa ngajarin kita supaya qanaah dan tidak tamak. Nah, saya nggak tahu nih apakah kalian masih begini apa enggak. Tapi saya dulu waktu masih kecil kayak begini. Sampai saya SD SMP masih begini. SMA kayaknya enggak. Jam 9 pagi lewat tukang apa gitu, beli 2.000, taruh kulkas. Jam 12 muncul lagi tukang apa, tukang somai, tukang bakso, beli lagi 2.000. Jam 2 muncul, beli lagi. Habis asar muncul, beli lagi. Mau maghrib, beli kolak, beli gorengan dan seterusnya. Pas udah mau buka puasa, dikumpulin tuh makanan di meja, penuh isi meja. Pas udah beduk, Allahu Akbar, azan. Makan 3 butir kurma, 1 gelas air. Oh, perasaan udah kenyang ya. Nah, terus makanan satu meja itu mau diapain? Itu namanya tamak. Apaan? Tamak. Pernah ngelihat monyet? Ngasih makan monyet pernah? Jangan nunjuk, nih, ini mau orang, nih aja. Monyet kalau kita kasih makan, diambil pakai tangan kanan. Kasih lagi pisang, diambil pakai tangan kiri. Kasih lagi pisang, ambil pakai kaki kanan. Kasih lagi pisang, ambil pakai kaki kiri. Kasih lagi pisang, diambil pakai mulutnya. Udah penuh semuanya, dikasih pisang ke monyet yang sebelah. Itu 5-5-nya pisang ditaruh, dia berantem sama monyet yang sebelah, rebutan pisang. Monyet. Puasa ngajarin kita supaya jangan kaya. Monyetnya jangan lihat saya. Lalu yang terakhir, puasa ngajarin kita supaya jadi orang yang warok. Hati-hati, jangan gegabah. Suatu ketika Abu Hurairah pernah ditanya, menurutmu apa itu takwa? Dia jawab dengan pertanyaan, bagaimana cara kamu berjalan jika jalan yang kamu tempuh banyak durinya? Lalu orang yang bertanya tadi menjawab, saya akan berjalan dengan sedikit demi sedikit, saya geser durinya agar saya bisa sampai dan duri tidak melukai kaki saya. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Kamu jalan sedikit demi sedikit dalam hidup, kamu geser duri ke kiri dan ke kanan, kesulitan ke kiri dan ke kanan, maksiat ke kiri dan ke kanan, kamu tetap lurus di jalan Allah sampai kita masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Itulah takwa. Takwa itu walaupun halal, entar dulu habis maghrib. Maksudnya, biar kata halal entar dulu. Saya mau tanya, tahu tempe halal haram?
halal habis maghrib. Es kelapa, kopior, cendol, bajigur. Halal apa haram? Halal habis maghrib. Bentar. Bini sendiri halal habis terawih, habis maghrib. Orang mah buka puasa Allahumma khalaqasuntu, ini Allahumma gimana doanya? Masya Allah, praktek gimana dah? Belum punya lawan tanding udah doa baik. Allahumma jannibna mana syaitan, jannibi syaitan mimma razaqtana. Masya Allah, luar biasa. Ini mau udah tahu doanya. Kita tinggal praktik aja. Lo ngerti nggak doa apaan tuh? Doa makan jengkol. Kita jangan sampai seperti anak muda yang baru dibeliin motor gede sama ibunya, lalu tengah malam ngebut, kejar sama polisi, berhentiin, brit, iya pak, SIM, ini pak, STNK, ini pak, kamu tahu lampu merah, tahu, kenapa kamu terobos terus? Saya kagak tahu ada bapak. Mental ditungguin. Ya, orang yang bertakwa itu walaupun kagak ditungguin, dia tahu Allah Maha melihat. Kita kan bisa nih sebenarnya. Kita pura-pura lapar. Ntar nih pulang ini langsung masuk ke kamar makan ayam geprek, sambal mata, minum es cendol. Udah kenyang sekenyang-kenyangnya perut keluar pura-pura lemes. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi dikerjain apa kagak? Kenapa nggak dikerjain? Karena kalian tahu Allah Maha melihat. Walaupun bapak nggak ngelihat, walaupun temen nggak ngelihat, walaupun yang kagak ngelihat, tapi Allah Maha melihat. Maka di kesempatan yang singkat ini, mari kita menjadi orang yang tawadhu, tidak melihat orang lebih rendah, lebih hina dari kita, tidak melihat diri kita lebih mulia karena dari orang. Dan pribadi yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ke kita saat ini, dan menjadi pribadi yang wara, hati-hati. Kalau buat yang halal aja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Mau tahu nggak kenapa orang nikah disebut menghalalkan? Kenapa orang kalau udah nikah disebut menghalalkan? Saya sudah menghalalkan si fulana, artinya udah nikah. Kenapa nikah itu disebut menghalalkan? Karena semua status sebelum pernikahan hukumnya haram. Catat baik-baik. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan hukumnya haram. Apalagi apa yang bukan muslim. Nauzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ceramah rohaninya. Kultum kalau kultum itu kuliah 7 menit ya, ini 30 menit. Ya kultum kuliah 30 menit. Oh, kultum kuliah 30 menit. Masih nyambung ya? Iya. 30 menit, tapi insya Allah menjadi